Oke, kita mulai lagi kuliah kita di fisika kuantum. Kita akan coba mulai dari mereview sejenak tentang apa yang telah kita bicarakan di bagian-bagian sebelumnya, terutama terkait dengan ide dari normalisasi. Jadi, kenapa konsep atau prosedur normalisasi itu dimunculkan, kemudian bagaimana si prosedur itu dilakukan. Kita akan mulai dengan persamaan Schrödinger. Jadi sebelumnya kita telah memperoleh dengan sejumlah argumen, eh, kita memperoleh suatu persamaan fundamental atau persamaan penting di mekanika kuantum yang kita sebut sebagai persamaan Schrödinger. Jadi kita akan mulai dari persamaan Schrödinger. Minus H bar kuadrat per 2M, D ya, boleh. D2 si dx kuadrat. Ini karena kita asumsikan ininya hanya satu variabel, satu dimensi ya. Ini Vx psi sama dengan E dikalikan dengan psi. Nah, solusi dari persamaan Schrödinger itu, solusinya kita sebut sebagai psi x, yang ini kita namakan sebagai fungsi gelombang. Oke, seperti itu. Jadi ini adalah solusi dari persamaan Schrödinger yang kita sebut sebagai fungsi gelombang. Tapi lihat di sini bahwa kalau kita melihat bentuk ini adalah PDB orde 2. Tahu kalau di Fismat, kalau kita punya suatu PDB orde 2 semacam ini, misal D2Y dx kuadrat ditambah dengan Y sama dengan 0, nah, solusinya adalah Y sama dengan sinus X. Artinya kalau kita masukkan nilai sinus X ke persamaan ini memenuhi. Memenuhi. Artinya kalau memenuhi itu kita sebut sebagai solusi. Cuma di Fismat juga kita tahu bahwa bukan hanya Y sama dengan sin X saja yang memenuhi persamaan yang ini di atas, tapi Y sama dengan 2 sin X, kemudian Y sama dengan 3 sin X, Y sama dengan 4 sin X, dan seterusnya. Ini juga ternyata memenuhi persamaan di atas. Ya, coba saja sama teman-teman, kalau Y sama dengan 2 sin X, berarti DY dx-nya itu adalah 2 cos X. Gitu ya. Berarti D2Y dx kuadrat berarti adalah minus 2 sin X. Nah, ini minus 2 sin X, Y-nya adalah 2 sin X, ya kita tinggal masukkan, plug in ke persamaan yang atas. Bukan ke sana. Minus 2 sin X. Minus 2 sin X itu adalah D2Y dx kuadrat. Y-nya itu adalah 2 sin X, kan saling cancel. Artinya akan sama dengan 0. Nah, artinya banyak sekali solusi yang bisa kita ajukan untuk persamaan diferensial yang atas. Nah, kasus serupa sama. Jadi kalau kita punya psi x sebagai solusi dari persamaan Schrödinger, kita juga bisa katakan bahwa C konstanta ya. C1 psi x, kemudian C2 psi x, atau ini maksudnya gini nih, ini psi 1 misalnya, ini psi 2, ini psi 3, ini psi 1x, psi 2x, psi 3x, ini C3 psi x, artinya si psi yang ini kita kalikan dengan suatu konstanta. Nah, ini pun memenuhi. Artinya banyak sekali solusi yang bisa kita ajukan untuk persamaan diferensial yang kita punyai. Nah, tapi kita telah mengetahui bahwa tidak semua, jadi dari ini C4 ya, saya tambahkan C4 psi X, C5 psi X, tidak semua
tidak semua, solusi di atas itu, mmm, dapat digunakan gitu ya, dapat digunakan untuk, eee, partikel kuantum yang kita punya atau sistem kuantum yang kita punya, partikel real gitu ya, partikel real yang sedang kita tinjau. Jadi, ini solusi betul, ini solusi, ini solusi, ini solusi, ini solusi, tapi tidak semuanya bisa kita gunakan untuk merepresentasikan keadaan, partikel real yang sedang kita tinjau. Ini hanya, solusi matematis, ini hanya math, solution gitu ya. Tapi kita harus, memilih atau harus menyelidiki mana yang, mmm, memenuhi. Jadi, hanya satu nanti di antara yang ini hanya satu saja. Jadi kita harus memilih atau menyelidiki ya hanya satu, solusi yang terkait dengan, sistem yang kita tinjau, seperti itu. Nah, gimana caranya? Gitu, gimana gimana kita tahu satu solusi dari sejumlah solusi yang ada ini kan terus-menerus ya, ini sampai bawah, sampai tahingga. Mana, yang atau gimana caranya kita tahu solusi yang memenuhi itu yang mana? Nah, ini di di, eee, berangkat gitu ya dari, eee tafsiran Bond. Jadi dari tafsiran Bond kita nanti bisa bisa memilih, bisa mengetahui mana solusi dari persamaan Schrödinger itu yang, eee, memenuhi sistem yang kita tinjau. Jadi dari, eee, dari keadaan yang seperti ini kita jadi, dituntun untuk, membicarakan tafsiran Bond tentang, fungsi gelombang. Nah, kata born, jadi, ini juga sudah ya, ini saya cepat-cepat saja, kata born itu, si psi x itu tidak terkait langsung dengan, keadaan fisis tertentu. Jadi kata born, mmm si psi x itu tidak memiliki arti fisis lah kalau disederhanakan. Nah, yang memiliki arti fisis adalah, modulus dari si psi atau, perkalian si psi dengan konjugat kompleksnya. Perkalian dengan konjugat kompleksnya kemudian kita integralkan terhadap dx ya dari, titik A sampai titik B, itu yang kita sebut sebagai PAB atau apa ini? Ini adalah peluang. Peluang ditemukannya, partikel di daerah A sampai B. Jadi kalau kita punya, grafik atau kita punya, kurva, mmm, ini X sama dengan A, ini X sama dengan B, ini PX katakanlah seperti itu, kemudian, grafiknya kita gambarkan seperti itu. Nah, ini adalah nilai, PAB yang dimaksud, ini psi X. Jadi yang kita bisa hanya, lakukan adalah mengetahui peluang ditemukannya partikel di sekitar atau di daerah antara A sampai B. Ini berbeda sekali dengan, di Newtonian, ini sudah kita bicarakan juga kalau kita punya F sama dengan M, D2X dt kuadrat, ini nanti kita akan dapatkan XT sebagai solusi dari persamaan diferensialnya, yang solusi itu sebenarnya merepresentasikan, keadaan si partikel secara pasti. Kalau di sini kita hanya berbicara tentang peluang ditemukannya partikel, di daerah antara A sampai B. Jadi kita tidak bisa, eee, mengetahui posisi pasti. Jadi, kalau ini posisi pasti bisa gitu ya, posisi pasti, kalau ini tadi, peluang saja.
peluang ditemukannya partikel di sekitar atau di daerah antara A sampai B. Nah, kalau kita perluas, jadi kalau kita perluas itu kita nyari itu di sepanjang ini minus tahingga, ini plus tahingga di seluruh daerah, maka kita akan integralkannya tuh dari minus tahingga sampai tahingga dari psi x kuadrat gitu ya modulusnya dx ini harus sama dengan 1. Kenapa? Karena nilai peluang itu eh, maksimum itu sama dengan 1. Artinya kalau 1 itu pasti ditemukan. Kenapa pasti ditemukan? Karena kita melebarkan domain pencarian kita. Ini sudah kita bicarakan dengan sejumlah analogi yang pernah kita bicarakan di kelas. Jadi kalau kita cari si partikel itu dari minus tahingga sampai tahingga, pasti kita bisa menemukan partikel itu entah di daerah mana, yang jelas kemungkinan atau peluang ditemukannya partikel adalah 1. Karena si partikel pasti ada di daerah antara minus tahingga sampai tahingga. Nah, kalau kita lihat ini, artinya ini adalah syarat yang akan kita gunakan untuk mengakses atau menjamin dari sejumlah solusi yang ada ini mana yang memenuhi. Misal ini tidak memenuhi, tidak memenuhi, tidak memenuhi, tidak memenuhi, berarti ini yang kita pakai, yang C3 psi X atau si psi 3 yang akan kita gunakan untuk sistem kuantum yang sedang kita tinjau. Kenapa? Karena fungsi-fungsi gelombang yang lain, walaupun dia solusi secara matematis, tapi dia tidak memenuhi ini, kaidah atau aturan ini. Ini yang kita sebut sebagai aturan normalisasi. Jadi dari sana kita akan dapatkan si psi X itu ternyata harus ternormalisasi. Ini harus ternormalisasi. Nah, gitulah ya. Gimana caranya supaya si psi X ternormalisasi? Dia harus memenuhi kaidah yang atas. Kita integralkan, kita kalikan dia dengan konjugat kompleksnya, maka kita akan dapatkan fungsi gelombang yang ternormalisasi. Artinya gini, kalau saya punya tadi psi 1x itu dia itu tidak ternormalisasi, misalnya ini tak ternormalisasi, maka kita akan dapatkan integral dia, integral minus tahingga sampai tahingga dari si psi 1x kuadrat seperti ini, dx ya, ini tidak akan sama dengan 1. Karena dia adalah solusi, betul, tapi fungsi gelombang yang tidak ternormalisasi. Bagaimana menormalisasi si psi 1x? Maka kita kalikan dia dengan konstanta n, yang kita sebut sebagai konstanta normalisasi. Jadi n dikalikan dengan psi 1x ini kuadrat dx diintegralkan dari minus tahingga sampai tahingga, ini pasti, bukan pasti, ini kita akan set dia sama dengan 1, sehingga fungsi gelombang ini yang kita nanti angkat jadi solusi gitu. N psi X atau N psi 1X. Kalau kita keluarkan si N-nya, berarti ini nanti akan muncul N kuadrat karena ini kena ke kuadrat, di dalamnya ada integral tahingga sampai positif tahingga, di sini si psi 1X yang tadi. Kuadrat dx sama dengan 1. Sehingga dari sana kita dapatkan nilai si N kuadrat ya, ini adalah 1 per minus tahingga sampai tahingga psi 1x, misalnya kita ambil yang tadi psi 1 kuadrat dx. Nah, sebagai cara gitu ya untuk mengetahui konstanta penormalisasi. Sehingga kalau nanti si fungsi gelombang yang kita punya dikalikan dengan nilai n ini, maka kita akan yakin bahwa si fungsi gelombang yang kita punya adalah
fungsi gelombang yang ternormalisasi yang dia terkait dengan sistem fisis yang sedang kita, tinjau, seperti itu. Atau saya berikan contoh yang lumayan populer lah ya di mekanika kuantum, mungkin di fisika modern juga sudah pernah dibicarakan maksudnya. Jadi kalau ada suatu, dinding atau kotak dengan potensial Tahingga infinite well gitu ya, ini Tahingga, ini potensialnya Vx, kemudian ada partikel yang terpenjara di sana atau terperangkap di sini, dia hanya bisa bergerak bolak-balik di sekitar si dinding ini, dinding sepanjang L misalnya ya seperti itu. Maka, solusi dari persamaan Schrödinger yang kita punya ini pakai warna kuning saja lah. Solusi dari persamaan Schrödinger yang kita punya itu, silahkan dicek di buku-buku fisika modern. Ini adalah, Vx atau psi x sorry, adalah sin n Vx per L. Sin, eee, n Vx dibagi dengan L. Ini adalah solusi dari persamaan Schrödinger. Ini L tuh menyatakan ini ya, lebar dari, kotak atau sumur atau ya, eee, kotak lah ya, kotak satu dimensi istilahnya, karena hanya, X saja. Nah, tapi untuk mendapatkan nilai fungsi gelombang yang sesungguhnya istilahnya, maka kita harus integralkan dia dari minus T hingga sampai T hingga dikalikan dengan si N tadi, N psi X kuadrat, dx sama dengan 1. Sehingga si N-nya, N kuadrat, integral dari minus T hingga sampai T hingga ini psi X saja, ini bisa keluar ya si N-nya seperti tadi, dx sama dengan 1, sehingga urusan kita sekarang hanyalah Eee, menghitung gitu ya, menghitung integral dari si psi x, ini psi x yang kita punya. Jadi, sin kuadrat n Vx per L. Ini minus tahingga sampai tahingga. Untuk menghitung kuadrat ini nanti kita ubah dulu, dengan definisi sin kuadrat theta, misal 1 dikurangi cos kuadrat theta atau, identitas-identitas yang lain yang memudahkan. Biasanya dibawa ke, eee, 2 sin 2 theta dan seterusnya. Silakan nanti, dicek di inilah ya, di buku-buku fisika modern. Nah, singkat cerita, ini kita akan dapatkan ini, nanti teman-teman akan dapatkan bahwa solusinya itu adalah L/2. Sehingga solusi lengkapnya adalah N kuadrat dikalikan dengan L/2 itu harus sama dengan 1. Dari sini kita akan dapatkan N sama dengan 2 per L, ini N kuadrat ya, sehingga N-nya adalah akar 2 per L. Ini yang akan kita bubuhkan nanti di si psi X, sehingga solusi eh, yang memenuhi dari persamaan Schrödinger untuk kasus yang sedang kita tinjau yang ini adalah akar 2 per L sin n Vx per L. Nah, ini solusi dari persamaan Schrödinger yang terkait dengan sistem fisis yang sedang kita tinjau. Ini bukan hanya satu solusinya kalau secara matematis, tapi yang memenuhi kaidah normalisasi adalah si psi x yang memiliki bentuk akar 2πL sin nVx per L. Seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan lagi mendetailkan tentang kasus yang seperti ini. Untuk sementara ini sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.